Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membuat tutorial ISPT PPM menggunakan e-faktur dummy. Selamat menyaksikan. Baik, jadi kita pertama-tama siapkan file e-faktur dummy, lalu kita pilih yang e-text invoice. Jika sudah masuk, kita pilih yang local database, lalu pilih yang connect. Masukkan username yaitu admin, passwordnya 123, lalu klik login. Nah, setelah itu data yang ini sudah sesuai dengan yang ada di file PPT ini. Nah, jika sudah, lanjut ke referensi lawan transaksi. Ini data-datanya ada di file Excel. Kita masuk ke menu referensi lawan transaksi, lalu administrasi lawan transaksi, lalu kita klik tambah. Nah, semua data Excel masukkan di sini. Pertama yang nomor 1, namanya Dinas Pertanian. Alamatnya Jalan Kapas, Blok A, nomor 10, RT 003, RW 005. Kelurahannya Kebon Jeruk, kecamatannya Kebon Jeruk, kabupaten atau kotanya Jakarta Barat, provinsinya DKI Jakarta. Lalu kode posnya 11530, nomor teleponnya 021 29 29 29. Lalu kita klik simpan, setelah itu yes. Nah, nomor 2 caranya sama seperti tadi. Masukkan namanya itu toko abadi. Jalan Adipati, Blok B, nomor 10, RT 003, RW 005. Kelurahannya Kelapa 2, kecamatannya juga Kelapa 2. Lalu kabupaten atau kotanya Jakarta Barat, provinsinya DKI Jakarta. Kode posnya 11540. Lalu nomor teleponnya 021 29 29. Simpan. Yes. Lalu setelah itu caranya sama seperti tadi. Jika sudah, kita perbarui. Lalu ini semua datanya sudah ada di sini semua. Nah, jika sudah, kita tutup. Lalu selanjutnya ke menu referensi lagi. Lalu pilih yang referensi nomor faktur. Lalu rekam nomor faktur. Nomor faktur ini ada di file ini, yang nomor 2. Nomor faktur awal masukkan. Lalu masukkan nomor faktur akhir. Nah, rekam nomor faktur, lalu klik OK. Nah, jika sudah, ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan transaksi penjualan penyerahan selama bulan Mei. Tanggal 1 Mei, perusahaan melakukan ekspor 1 kontainer kepada Van Houten di Jerman. Dan datanya sesuai yang ada di PPT. Lalu di sini kita membuat dokumen lain pada pajak keluaran dengan jenis transaksi ekspor luar negeri. Lalu jenis dokumennya normal. Titel transaksinya adalah dokumen berwujud. Lalu pada nama lawan transaksinya yaitu Van Houten dan nomor dokumennya sesuai yang tertera di PPT. Lalu ganti tanggal menjadi 1 Mei 2020 dengan masa pajak 5 Mei 2020 dengan jumlah 1.200.000.000. Selanjutnya kita akan simpan. Lalu melanjutkan ke transaksi kedua yaitu pada 2 Mei mengirimkan tagihan kepada Dinas Pertanian. Menu faktur, lalu pajak keluaran, lalu rekam faktur. Detail transaksinya yaitu kepada pihak yang bukan pemungut, karena kita asumsikan adalah pemungut PPN.
Oke, jenis faktur yaitu faktur pajak untuk tanggalnya 2 Mei 2020. Lalu lanjutkan, pilih lawan transaksinya, cari nama yaitu Dinas Pertanian. Buka belum transaksi, lalu isi kode sesuai yang ada di PPT dengan nama separtai meja kursi. Lalu masukkan harga satuan yaitu 60 juta, kuantitinya 1, dan PPN-nya otomatis. Lalu simpan kembali. Si keempat yaitu tanggal 5 Mei, di mana kita menerima termin pembayaran kedua sebesar 30 juta atas penyerahan barang kepada PT Sarana Graha selaku distributor. Transaksi yang sebelumnya dilanjutkan, masih sama, tanggal transaksinya itu tanggal 5 bulan Mei 2020. Pada lawan transaksi kita mencari PT Sarana Graha. Belum transaksi itu kode dengan sesuai PPT, lalu dengan harga satuan 30 juta, jumlah barang 1, dan PPN otomatis. Oke, lalu simpan dan klik yes. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi kelima, yaitu 5 Mei juga, dimana kita menyerahkan secara konsinyasi seperangkat mebel seharga 35 juta kepada Pak Lancar Jaya. Rekam faktur pada bukan pemungut faktur pajak dengan tanggal 05/05/2020. Penyerahannya secara konsinyasi, tambahkan kepada keterangan. Lalu cari kepada lawan transaksi yaitu Pak Lancar. Lanjutkan. Lalu dengan kode sesuai dengan PPT. Lalu perangkat mebel seharga 35 juta dengan DPP 35 juta dan PPN-nya sebesar 3.500.000. Selanjutnya nomor 6 11 Mei dilewat karena sudah dibuatkan faktur pajak pada saat penagihan. Tanggal 12 juga dilewat karena itu membuat faktur pajak yang digunggu. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 8 yaitu tanggal 13 Mei, di mana menerima pembayaran uang muka sebesar 45 juta dari PT Gotax untuk pemesanan separtai mebel. Rekam faktur dengan kepada pihak yang memungut pajak faktur pajak tanggal 15 Mei 2020. Lalu cari PT Gotax pada lawan transaksi, lalu lanjutkan, lalu buka rekam transaksi, lalu kode sesuai PPT dan nama separtai mebel dengan harga satuannya 90 juta dan PPN 9 juta. Lalu ada uang muka sebesar 45 juta dengan PPN 4.500.000 dan lalu simpan. Lalu kita akan masuk ke nomor 11 yaitu pada tanggal 15 Mei kita mengirimkan tagihan kepada Dinas Kesehatan atas penyerahan rak dan almari pada tanggal 11. Lalu rekam faktur, pilih detail transaksi yaitu kepada selain bendahara dengan jenis faktur pajak tanggal 15 bulan 5 2020. Masa pajaknya tetap tanggal 5. Lalu cari lawan transaksinya yaitu Dinas Kesehatan. Lalu rekam transaksi, namanya rak dan harganya 50 juta dengan DP 50 juta dan PP 5 juta. Klik yes dan simpan. Selanjutnya tanggal 16 kita lewat karena dibuatkan faktur pajak gabungan tanggal 18. Ini juga sudah dibuat tanggal 30 April tanggal 2020 dan dibuat di tanggal 20 Mei dibuatkan pajak yang digunggu. Lalu tanggal 21-nya juga dibuatkan faktur pajak gabungan. Lalu pada tanggal 25 Mei yaitu transaksi ke-16 baru. Di mana di sini kita menerima pembayaran termin kedua dari Bank Perdana sebesar 33 juta yang dimana sudah termasuk PPN. Terekam transaksi lagi, lalu detail transaksinya kepada yang bukan pemungut, lalu faktur pajak tanggal 25 Mei
dan nomor fakturnya otomatis. Kemudian nama transaksi yaitu bank perdana, lalu masukkan kode sesuai yang ada di PPT dan nama pembuatan counter. Lanjut masukkan harga satuan yaitu 33 juta dengan PPN 3.300.000. Lalu klik simpan dan yes. Tekan F5 untuk perbarui. Oke, kita kali ini ke transaksi. Tanggal 27 Mei menyerahkan sejumlah mebel kepada UD Mandiri dengan harga 27 juta, tidak termasuk PPN. Dan di sini kita input tanggal dokumen 27/05/2020. Laporan SPT-nya 05, lanjutkan F3, nama, kata kuncinya Mandiri. Kita F3 cari, lanjutkan, rekan transaksi, namanya sejumlah mebel. Harga satuan, lanjutkan pengisian 27 juta, jumlah barang 1, diskon 2.700.000, DPP-nya 24.300.000 dan pajak pertambahan nilai 2.430.000. Kita simpan dan tercatat. Kita cari di transaksinya lagi. Tanggal 27 Mei menyerahkan meja belajar, dan tanggal 29 Mei mengekspor 1 kontainer mebel ke Australian Ltd berdasarkan pemberitahuan ekspor barang. Kita back ke dokumen pajak pengeluaran, pilih yang nomor 2, sini nomor dokumennya PIB, nama uang transaksinya Australian Ltd. Kita ubah menjadi 29/05/2020 dan masa pajaknya 05/2020. PDPP-nya kita ubah menjadi 605.000. Kan yes, transaksi tadi. Di sini tanggal 31 Mei menerima pengembalian pajak dari UD Mandiri. Faktur keluaran administrasi, kita pilih semua, tekan yes. Oke, kita upload dan start. Di sini kita open, download faktur dummy 32 bit, pilih yang seperti ini, masukkan parafrasenya, simpan. Oke, kita masukkan captcha-nya dulu. Submit. Oke, tanggal 31 Mei menerima pengembalian barang. Tiga, nama, kunci UD, nomor faktur direktur kita 01000020 nomor dokumennya NR Street 000123 dan tanggalnya nilai DPP direktur segini dan nilai PPN direktur 200. Kita simpan, yes. Sini sudah tercatat. Di sini tanggal dokumen 31/05/2020. Masa pajaknya 05 dan referensi fakturnya seperti ini, dan lanjutkan 3, kita nama,
3 lagi, kita pakai kata kunci toko. Klik lanjutkan, tekan transaksi, namanya penyerahan banyak, label harga satuan, lanjutkan pengisian, harga satuannya di 50 juta. Simpan, yes, simpan. Nah, di sini sudah approve. Dan segitu aja dari penjualan e-faktur. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke bagian pembelian. Di sini langsung saja kita masukkan transaksi tanggal 5, transaksi pertama ke pajak masukan, lalu administrasi faktur dan rekam faktur. Nah, lalu kita lihat di PPT-nya ada di situ nomor faktur, kita masukkan saja 0913. Setelah itu ada lawan transaksi, kita cari dan diganti saja NPWP-nya ke nama. Langsung ada. Jangan lupa masukkan tanggal faktur. Lalu di sini ada jumlah DPP yaitu sebesar 4 juta, PPNS 400 sudah. Setelah dimasukkan kita langsung simpan, yes. Lalu selanjutnya transaksi tanggal 7 Mei, kita langsung saja seperti yang tadi, kita masukkan nomor faktur ya, sesuai dengan 20. Lalu lawan transaksinya kita cari PT Auto. Nah ini klik saja, langsung masukkan tanggal fakturnya, lalu nomor pajak ya, dan selanjutnya yaitu di bagian ya jumlah DPP-nya yaitu 500.000, langsung disimpan, yes. Selanjutnya ya masih 7 Mei, langsung saja dimasukkan nomor fakturnya 10.00. Selanjutnya lawan transaksinya kita langsung saja dicari Masmuku. Nah ya, langsung selanjutnya tanggal, lalu jumlah 1175 ya. Setelah dimasukkan langsung saja disimpan, yes. Nah selanjutnya ya, transaksi selanjutnya PT Rimba, kita langsung masukkan saja nomor faktur, pajak faktur nomor 0020. Lalu lawannya dicari seperti yang tadi diubah nama PT Rimba. Nah 1504. Selanjutnya masa pajak dan kita masukkan jumlah DPP 30 juta. Setelah itu disimpan, lalu yes. Baik, ini 2 kali ya teman-teman, transaksi pada tanggal 9 Mei ini 2 kali, masukkan lagi, lalu dimasukkan lagi lawan transaksinya seperti tadi, dicari langsung Rimba, PT Rimba. Dimasukkan jumlah DPP-nya, disimpan, yes. Baik, selanjutnya yaitu transaksi tanggal 10 membayar tagihan pada PT Tulus Mulus, transaksi nomor 11 membeli pada PT ini. Kita langsung ke transaksi nomor 11 ya, tanggal 11 sorry. Kita masukkan nomor fakturnya, cari lawan transaksi seperti biasa, kata kunci,
PT Ikhlas 11 Mei 2020. Lalu masa pajak jumlahnya ada 6 juta PPN. Yes. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada tanggal 13 Tanjung Mas. Nah, di sini masuk ke dokumen lain, lalu pajak masukan, dan masukkan bagian atasnya ini langsung saja dimasukkan ya. Langsung saja kita ketik Japan Int. Lalu setelah itu nomor PB kita langsung masukkan saja. Ya, langsung seperti ini. 9. Nah, tanggalnya jangan lupa. Lalu masa pajaknya. Dan selanjutnya ada nominalnya dimasukkan. Lalu simpan dan yes. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke transaksi pajak masukan seperti tadi teman-teman. Yang pertama kita masukkan ke nomor fakturnya. Ya, ini lawan transaksinya. Tanggalnya ya. Nominalnya kita masukkan 13.500. Lalu di sini jumlah PPN. Ya. Lalu transaksi selanjutnya nomor 9 17 Mei PT Usaha. Kita masukkan saja langsung nomor fakturnya. Ya, cari, ubahkan nama, lalu kata kunci PT Usaha. Nah, lalu tanggalnya dimasukkan tanggal 17/05/2020, masa pajak dan jumlah DPP 133. Nah, setelah selesai lalu disimpan. Yes. Dilanjut selanjutnya oleh Sarah transaksi 20. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya ya, di tanggal 20 Mei. Di tanggal 20 Mei ini ada diterimanya dari PT Honda Internasional Bekasi, satu unit sedan dengan harga 300 juta ya. Masukkan dulu nomor fakturnya sesuai dengan yang ada di PPT ya. Lalu kita cari lewat transaksinya juga, kita ubah ke nama, lalu kita cari Honda. Oke, tanggalnya juga kita masukkan tanggal 20 Mei 2020. Jadi tidak dapat dikreditkan ya untuk transaksi ini. Masukkan juga jumlah DP-nya sebesar 200 juta dan jumlah PPN BM-nya sebesar 80 juta. Setelah itu kita simpan. Yes. Oke. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 21. Masukkan nama lawan transaksinya dan nomor PIB-nya. KCK 190. Masukin juga tanggalnya dan masa pajaknya ya teman-teman. Setelah itu masukkan DPP-nya sebesar 60 juta. Lalu simpan. Nah, yes. Setelah itu kita masuk ke daftar faktur untuk mengupload transaksinya ya teman-teman. Yes. Oke, kita mau upload 9 faktur. Bisa lihat di sini statusnya itu jadi siap approve. Lalu kita buka untuk memposting dengan masa pajak bulan 5 tahun 2020, jumlahnya 11 ya teman-teman. Lalu kita posting.
buka SPT baru untuk melanjutkan transaksi selanjutnya. Transaksi ini di tanggal 21. Maaf, tanggal 31 teman. Bukan nominalnya. Di bagian 1 ini. Di bagian 2 ini tidak perlu, dan lanjut ke bagian 3. Disimpan. Setelah kita buka formulir input. Lanjut mengisi di bagian 2. Bagian 3 untuk mengisi tanggal. Lalu setelah itu kita simpan. Oke. Sekarang kita buka SPT untuk mencetak SPT induk di folder yang sudah disiapkan di awal. Ini kita save dan cetak juga untuk lampiran A1, A2, D1, D2, dan D3-nya. Ini sama sini juga di memang sudah disiapkan di awal ya. Lalu save dan sudah. Kita lihat ya hasil cetaknya bagaimana. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk hasil cetaknya. Yang bagian SPT induk. Selanjutnya untuk lampiran A1-nya ya seperti ini tampilannya. Oke, untuk transaksi pembelian sudah selesai. Sekian, terima kasih.